Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Tangkap itu baik-baik. Salib. Saya ulang, saya ingin sudah tangkap ini. Dia membenarkan banyak orang. Tidak ada orang yang bisa dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatan baik. Saya ulang satu kali lagi. Awas, hati-hati. Lalu saya bilang, oh masa kita tidak bisa masuk surga? Kan saya amal, kan saya mengunjungi orang yatim piatu, kan saya memberi sedekah. Lalu untuk apa salib kalau itu bisa menolong kita masuk surga? Kalau ternyata berbuat baik bisa menyelamatkan kita, lalu untuk apa Yesus susah-susah naik ke salib? Hati-hati Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Perlu korban penebus salah, dan perlu korban yang membenarkan kita satu kali untuk selamanya. Bahkan hari ini orang Kristen pun buta, tidak bisa lihat. Dari mulut orang Kristen yang gereja dari lahir sampai dewasa masih tidak mengerti bahwa keselamatan tidak bisa didapat dengan berbuat baik. Dan kalau ada pendeta yang mengajarkan itu, tidak peduli seberapa hebat dan terkenalnya dia dari mimbar yang kudus ini, saya bilang itu sesat. Sebab dia tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tidak bisa diselamatkan karena amal, tidak bisa diselamatkan karena moral, karena etika nonsens. Tidak bisa. Kalau itu bisa, mengapa Yesus harus naik ke salib? Kalau itu bisa, mengapa anak Allah harus turun ke dunia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, keselamatan didapat karena percaya korban Yesus di salib. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang Kristen jangan hanya kulit, jadi orang Kristen yang mengerti iman dan percaya, saudara. Lalu kalau saudara lihat orang ada salah di itu area, dan orang sedang jalan di sana, mau keluarga, mau anak, mau istri, mau suami, kasih tahu sebab itu jalan salah. Makanya penulis Ibrani kasih ingat, dalam melakukannya jangan lupa arahkan pandanganmu ke salib. Jangan lupa ingat selalu akan Dia yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib itu. Ganti sukacita yang harusnya Dia terima di sorga, Dia relakan semuanya supaya engkau dan saya tidak ada di sana di antara para penyamun. By the way, kalau saudara lupa, sebenarnya itu label yang cocok buat kita, tetapi Yesus ambil label itu supaya saudara dan saya punya label yang lebih baik hari ini. Anak Allah, orang percaya, orang yang diampuni, orang yang ditebus, orang yang punya masa depan, orang yang punya pengharapan, orang yang punya hari esok, penghuni kerajaan sorga, karena Yesus sudah menyelesaikannya bagi saya. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.